Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andriansyah, di mana pada hari ini saya akan membahas bagaimana organisasi di Indonesia dapat mendorong keberagaman di tempat kerja dan mencegah diskriminasi akan terjadi. Tetapi itu juga semua sambil tetap menjaga produktivitas dan keadilan dalam proses rekrutmen serta promosi. Kali ini saya akan membahas masih terkait dengan bisnis etik dan sustainability dengan sesi Employment Diversity and Discrimination. Baik, sebagai pendahuluan, keberagaman di tempat kerja bukan hanya tentang latar belakang, budaya, atau gender, tetapi juga mencakup usia, pendidikan, pengalaman, dan bahkan cara berpikir. Organisasi yang mampu memanfaatkan keberagaman ini cenderung lebih inovatif dan adaptif di era globalisasi saat ini. Nah, kemudian bagaimana cara organisasi mendorong cara keberagaman, di mana salah satu cara organisasi mendorong keberagaman itu adalah melalui kebijakan rekrutmen yang inklusif. Misal, sebuah perusahaan teknologi di Jakarta mengimplementasikan blind recruitment, yaitu proses seleksi awal tanpa menampilkan identitas kandidat seperti nama atau jenis kelamin, sehingga penilaian lebih fokus pada kemampuan dan pengalaman. Nah, selain itu, perusahaan juga dapat membuat program mentoring lintas divisi atau lintas budaya untuk membantu karyawan baru agar bisa beradaptasi dan meningkatkan pemahaman terhadap perbedaan. Bagaimana cara mencegahnya agar diskriminasi itu tidak terjadi? Jadi, untuk mencegahnya, organisasi perlu memiliki kode etik yang jelas dan mekanisme pelaporan yang aman. Contohnya, sebuah perusahaan manufaktur di Surabaya menyediakan hotline anonim bagi karyawan yang mengalami diskriminasi, serta rutin melakukan workshop anti diskriminasi. Nah, hal ini sangat membantu menciptakan budaya kerja yang adil, di mana setiap karyawan merasa dihargai tanpa memandang perbedaan. Nah, untuk itu organisasi harus menjaga produktivitas dan keadilannya, di mana keberagaman harus diimbangi dengan produktivitas pastinya. Misal, perusahaan bisa menerapkan sistem evaluasi kinerja berbasis hasil yang objektif, sehingga promosi dan penghargaan diberikan berdasarkan kontribusi nyata, bukan favoritisme atau bias. Nah, dengan cara ini, karyawan merasa adil dan termotivasi, sementara organisasi tetap mencapai target bisnisnya. Nah, dari pembahasan yang telah saya sampaikan tadi, sebagai penutup kesimpulannya, keberagaman dan pencegahan diskriminasi bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga strategi untuk meningkatkan inovasi dan produktivitas. Dengan kebijakan inklusif, mekanisme pelaporan yang jelas, serta evaluasi kinerja yang adil, organisasi di Indonesia bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan berdaya saing tinggi di era saat ini. Terima kasih telah menyimak video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan sebagai pembelajaran kita semuanya. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Beyond.